ولأجله ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Walakal khususun ila ruhi wa jasadi. Monggo jenengan aturaken asmune panjenengan piyambak. Walillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Niki mangke hikam riyin nggih, hikam sekedap mangke dilajeng ki Asmaul Husna kersane sarang-sarang. Bismillahirrahmanirrahim. Ana rabbawahiro bi anwari asarihi wa ana rassarairo awsafihi li ajli dzalika afalat anwarul zawahir wa lam ta'ful anwarul qulubi was sarair. Walidzalika qila inna syamsan nahari tughrib bil laili wasyamsal qulubi laysat taghib. Ini perbedaan antara nur atau cahaya zahir dengan cahaya sir, atau bahasanya cahaya hati lah. Kalau matahari, cahayanya matahari, seterang apapun matahari itu nanti suatu saat akan terbenam. Yang kemudian sekarang kalau sudah masuk malam, nanti cahaya itu akan sirna, akan tertutupi dengan gelapnya malam. Tapi nek benten kalian ati, nek ati jenengan pun padang, sing nyinari niku sanes makhluk, sing nyinari niku sifatnya Gusti Allah. Makanya di sini ana radhahiro, Allah menerangi alam yang lahir atau hal-hal yang lahir, makhluk yang lahir ya bersifat lahiriah, bi anwari asarihi dengan cahaya dari makhluknya. Makanya matahari, kita semuanya alam semesta niku sing nyinari sinten? Matahari. Wa ana rassarairo, Gusti Allah niku nyinari sarair, hati kita bi ausafihi dengan sifat-sifatnya. Li ajli dzalika, mergine dzalika afalat anwarul dzawahir, nek cahaya yang sifatnya lahiriah, matahari, rembulan dan lain sebagainya itu bisa hilang, bisa sirna. Tapi kalau cahaya yang lahir dari sifat Gusti Allah niku mboten mungkin sirna. Gusti Allah niku nggadahi asma an-nur. Paham nggih? Gusti Allah nggadahi asma niku an-nur. Nah, ketika cahaya nih Gusti Allah sampun meresap, sampun menerangi atine panjenengan niku ora iso peteng. Kecuali jenengan niku yo kadung apa jenengane iku ruwet. Iku iso ndadekno peteng meneh. Tapi secara aslinya cahaya yang sudah menyinari diri kita atau hati kita, menerangi hati kita itu angel peteng, angel. Kecuali jenengan benar-benar berbalik 180 derajat. Makanya seburuk-buruk orang sekalipun itu masih ada nur di dalam hatinya, di dalam kalbunya. Yang seringkali kita sebut dengan sebutan hati nurani itu karena ada nur yang menerangi hatinya. Ora mungkin nek misalkan mboten nenten nure Gusti Allah teng atine niku kok saged nglampahi barang sing sae, gak mungkin. Mesti ada, semua makhluk itu pasti punya. Cuman bedanya apakah dia terang atau tidak. Hatinya itu cerah, padang, nopo mboten. Niku tergantung tiange. Nek koyo saged nyedakne dumateng Gusti Allah, ngarsane Gusti Allah, saged nglampahi napa-napa ingkang diridho, ingkang diperintahke, insyaallah atine langkung padang.
Hanya ini perbedaannya antara cahaya makhluk dengan cahaya yang lahir dari sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya teng mriki kila inna syamsa nahar taghrub. Nek srengenge iku yo apa jenengane niku terbenam pada waktu malam bilaili wasyamsal qulub laisat taghrib. Tapi matahari yang menyinari hati itu tidak akan pernah tenggelam. Matahari hati napa ya niku nure Gusti Allah. Lah ini penting. Maka nek jenengan pun gadah nur teng atine panjenengan, yuk dipadangke. Ojo malah ditutupi. Madangkene pripun? Madangkene ya kalian jenengan yakinke, menguatkan keyakinan jenengan kepada Allah. Cobalah untuk mengenalnya. Setelah jenengan mengenal, nanti jenengan mau melaksanakan segala sesuatu yang Allah perintahkan. Ujung-ujungnya ngoten, jane rumusnya urip wis bolak-balik kula aturaken. Nek hambang ibadah nek menungso lampahi barang sing manfaat, wis rumus hidup seperti itu saja. Apalagi nanti di hikam terakhiran itu ada bahasan, tadi baru saya sampaikan di ngaji. Di hikam terakhiran di akhir-akhir itu ada bahasan gini, ciri orang yang yakin kepada Allah tapi hanya ujung, yakinnya itu hanya sebatas di pucuknya saja. Niku tipikalnya nek wayah entuk apik seneng, nek wayah entuk gak apik gak seneng. Jenengan gadah yotro bungah, sehat bungah. Tapi giliran boten gadah yotro, giliran sakit jenengan kok malah Rasulullah sedih, nangis. Lah niki. Lah pripun? Jenengan nek pun yakin karo Gusti Allah, yuk panggah tetep yakin dijogo. Wong nek gadah yakin kali Gusti Allah, gadah iman kalian Gusti Allah, nek wayah sakit yuk panggah husnudzon kali Gusti Allah, ugi kali awake dhewe. Oke, fisikku sakit tapi yo dari sakit ini Allah mengurangi, mengampuni dosaku ditompo. Nek entuk apik ditompo, nek entuk kurang apik yo panggah tetep ditompo. Wong nampa angel, janjane wong nek sing seranae sampai muwahhid niku tidak hanya sebatas menerima, disyukuri. Jadi apa namanya, tidak seperti orang umum pada umumnya. Syukur niku menawi angsal nikmat mawon, nikmat yang membahagiakan dia saja baru dia bisa bersyukur. Tapi kalau dapat nikmat sedih niku dia susah bersyukur. Padahal Allah niku mboten mungkin nyiptakne napa-napa nek mboten wonten gunane. Wis ora mungkin, mesti ada kebaikan yang terkandung di dalamnya atau rahasia yang terdapat di dalamnya. Nah niki perihal cahaya ataupun sinar, perbedaan sinar matahari atau sinar yang makhluk kalian sinar nopo cahaya ne Gusti Allah. Kemudian dilajengke liyukhaffifa anka alamal bala alaika ilmuka fa in bi annahu subhanahu huwal mubtali lak alladhi wajahatka minhu al aqdaru huwa alladhi awadaka husnal ikhtiyar. Liyukhaffifa anka alamal bala, untuk meringankan sakitnya atau apa itu beratnya musibah yang menimpa kita, itu Gusti Allah maringi nopo ilmu. Jenengan nek pengen gadah musibah tapi kok yo ora krasa wabut, krasa enteng-enteng mawon, cobi jenengan renungke, kira-kira alasane aku entuk musibah iki opo, entuk cobaan iki opo, entuk nikmat sedih iki opo. Kenapa? Karena ketika kita mengetahui alasan dibalik cobaan musibah itu, Allah itu ingin meringankan, mengangkat beban dalam diri kita. Makanya nek jenengan pengen kok yo plong atine, yo kudu sering-sering renung, kudu sering-sering introspeksi diri.
muhasabatun nafsi. Nah, di sini bi annahu subhanahu wal mubtaliak. Ujung-ujungnya sing paling dasar niku jenengan ngerti. Nek pengen ringan atine ini ya. Jenengan angsal musibah kok pengen enteng gak abot, minimal yang paling mendasar jenengan ngertos sing maringi musibah niki Gusti Allah. Engko lho atine rada enteng. Kalau belum bisa mengetahui alasan dibalik musibah itu, minimal jenengan mengetahui yang memberikannya itu Allah. Ketika jenengan tahu yang memberikan itu Allah, maka jenengan nanti akan berpikir, akan faham bahwasanya Allah tidak akan mungkin melakukan sesuatu tanpa adanya alasan yang baik. Tidak mungkin. Wong syariat Islam niku tujuannya niku napa? Maslahul ibad, maslahat linnas. Adanya hukum syariat niku tujuannya kersane menungso niku angsal nggadahi maslahat kepenak, maslahat iku uripe kepenak. Maka ketika Allah memberikan cobaan atau nikmat sedih itu, jenengan pun ngertos sing maringi Gusti Allah, terus jenengan ngerti nek Gusti Allah gak mungkin maringi sesuatu tanpa adanya manfaat di dalamnya. Akhirnya beban yang ada dalam hati kita sedikit demi sedikit akan terangkat. Nek jenengan yakin yang pun tenanan, akhirnya nopo enteng. Duwe masalah enteng, gak duwe masalah opo meneh panggah enteng. Los tang surat Al-Hijr niku wahun nembe kula waos. Napa jiwa ji supe Mas. Al-Hijr ayat 11 niku monggo ingkang buta mushaf langit dibuka. Sebagian dari manusia wa minan nasi may ya'budullaha bil harfi. Jadi sebagian manusia itu menyembah Allah hanya pada tepi atau pucuknya saja. Cirinya apa? Mereka akan merasa itma'anna idza asabadu khairun itma'anna bihi. Ketika dia mendapatkan kebaikan, dia hatinya tenang. Tapi wa idza asabadhu fitnatun, ketika dia mendapatkan fitnah itu inqalaba apa tadi lanjutannya, nanti salah baca Quran salah malah repot. Kalau dia mendapatkan fitnah atau sesuatu yang tidak mengenakan dalam dirinya, nanti dia hatinya itu akan berubah, tidak menjadi tenang tapi malah menjadi gelisah, menjadi marah, menjadi Rasulullah, menjadi apa dan lain sebagainya. Niki tipikal wong sing imane mung pucuk. Jadi nek jenengan pengen gadai imane mantep, entuk apik yo panggah tenang, entuk elek yo panggah tenang. Nah niku. Kenapa nek carane Gusti Allah niku khasirat dunya wal akhirah. Wong sing ngeten niki, tipikal ngeten niki, nek entuk senenge, nek entuk apik etok, nek entuk elek gak seneng, niku tergolong orang yang rugi dunia akhirat. Dan orang yang rugi dunia akhirat niku nek carane Gusti Allah teng surat Al-Hijr 11 itu disebutkan sebagai kerugian yang sebenarnya. Jenengan dagang kok yo rugi, rak payu misalkan, itu belum seberapa. Jenengan investasi kok yo gak balik modal, itu belum seberapa. Jenengan nyabuk nyapres pradadi belum seberapa. Kerugian yang sebenar-benarnya itu ketika jenengan rugi dunia akhirate bondone ra kantut, pahalane yo ora entuk iki lho. Maka jangan sampai kita tergolong orang-orang yang ini. Makanya di sini disebutkan di dalam kitab Al-Hikam ini mengajarkan kepada kita semuanya untuk apa? Ketika kita mendapatkan nikmat sedih, kita harus siap. Ini sikap kula panjenengan sami wong iman, wong ingkang lagi dalan menuju kepada Allah, itu harus siap menerima. Caranya gimana? Siji, ngerti sing maringi bala atau musibah itu Gusti Allah. Kedua,
Allah tidak mungkin memberikan sesuatu tanpa adanya alasan yang baik. Ini harus kita fahami, harus kita yakini. Kemudian falladzi wajahatka minhul aqdar huwallazi awwadaka husnal ikhtiyar. Maka Allah Subhanahu wa taala mana tadi? Yang memberikan kita falladzi wajahatka minhul aqdar, yang memberikan kita atau menimpakan kepada kita itu takdirnya. Maka huwallazi awwadaka husnal ikhtiyar, maka ia pula terbiasa untuk memberikan sebaik-baiknya pilihan untuk kita pilih. Gusti Allah ingkang maringi kula panjenengan sami takdir, ingkang nakdir kula panjenengan sami. Gusti Allah ugi ingkang napa maringi atau membiasakan diri kita, menjadikan kita atau membiasakan diri kita untuk memilih yang baik. Nek jenengan boten terbiasa untuk memilih yang baik, lah pripun ujung-ujungnya? Takdirin jenengan pripun? Lah cara ini pripun? Ben jenengan saged milih sing apik, terbiasa kulino milih apik, ya kudu dihadapkan pada sebuah pilihan. Lek jenengan boten nate dihadapkan pada sebuah pilihan, meh ngombe kopi opo aqua, kafur, opo kleo. Jenengan akhirnya nggak pernah bisa. Tapi kalau jenengan sudah terbiasa, nek jenenge ngelak ya ngombene banyu putih. Nek misalkan napa namine mboten ngelak, koncone ses ya ngopi. Gitu. Nanti kan akhirnya kita terbiasa. Terbiasa. Lah jenengan gak biasa milih sing cocok, milih sing apik, lanjut piye? Makanya ketika jenengan dapat musibah yang poin ketiga niki Gusti Allah nglatih kula panjenengan sami kersane terbiasa milih yang baik. Kenapa? Karena wewenang kita itu hanya satu, wewenang kita hanya ikhtiar, hanya memilih. Ikhtiar itu sekalipun kalau dalam pelajaran tauhid itu hanya bersifat ikhtiarul juz'i, sebagian. Niki jenengan katanya memakai sesat kan. Ikhtiar yang kita miliki, wewenang untuk memilih yang kita miliki itu hanya bersifat juz'i. Maksudnya nopo? Tidak semua yang kita harapkan itu mengikuti diri kita. Tidak sesemua yang kita pilih itu pasti akan menerima, akan kita dapatkan. Benten nek kali ikhtiar Gusti Allah niku sifatnya mutlak. Maka teng surat Yasin niku idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun, nek ngarepke napa, nek nuding napa ya kedaden. Mergine napa? Ikhtiar Gusti Allah mutlak. Tapi nek kita enggak mutlak. Enggak mutlak. Apa yang kita pilih itu semuanya tidak mesti terjadi. Contohnya jenengan ngarepe pengen sing tasih Mas Arif lah contohnya. Mas Arif pengen duwe bojo, ora mau terima bojo, bojone ayu, pinter ngaji, sugih, pinter masak. Wah, kabeh itu dipilih. Kabeh opsi kelebihan dalam diri perempuan dipilih. Lah nek suatu saat enten sing mboten kedaden Mas Arif, kok dilale garwane jenengan dilale alhamdulillah ayu, tapi koyo ora pinter masak. Yo jenengan ampun Rasulullah, jenengan kedah sadar diri, wewenang kita itu hanya wewenang sebagian saja, tidak mutlak. Nek kabeh entuk mangke benjang teng swargi jenengan nyuwun napa wonten. Tapi nek teng dunya yo aja kemaki. Wong napa ngene jenenge wong ayu biasa yo mesti duwe kurang. Wong ayu niku kurange nek gak cerewet, galak yo ora iso masak. Terus napa mboten niki? Bojone ayu-ayu ora iki. Komendel stanten iki kata ora pengalaman apa. Jadi
Nah, semuanya itu pasti ada kekurangannya. Dan setiap pilihan yang kita pilih, yang kita miliki, atau yang kita inginkan, itu tidak semuanya harus terjadi terlaksana. Kenapa? Karena ikhtiar kita hanya sebagian. Yang mutlak hanya ikhtiarnya Allah. Maka setiap hal yang kita lakukan, kita harus bersandar, menyandarkan diri kepada Allah. Mergini nopo, Gusti Allah niku ingkang gadai taksir. Jenengan datang hikam pertama min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja inda wujudis jalan. Ciri wong kok yo gumantung karo amale niku nek salah kedaden ketika dia melakukan kesalahan maka dia akan kehilangan harapan. Lah, makanya jangan sampai kita sandarkan pada perbuatan. Semaksimal apapun perbuatan manusia, nek Gusti Allah mboten ngasih sing mboten ngridhoi, itu maka tidak akan pernah terjadi, tidak akan pernah terlaksana. Sing dadekno kula panjenengan sami saged lepas dari dahaga itu bukan air, itu Allah. Yang menjadikan kita kenyang itu bukan makanan, itu Allah. Yang menjadikan kita ABCD semuanya karena Allah. Mergine apa? Mergine Allah niku nggadai taksir. Taksir niku cara Arab, cara mriki niku dat ingkang mengaruhi hasil, yang menentukan hasil. Kalau kita tidak punya, makanya kita harus menyandarkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kepada sikap yang harus dimiliki oleh setiap orang yang beriman, khususnya orang-orang yang sedang melakukan perjalanannya menuju Allah dalam menghadapi bala ataupun ujian. Yang pertama, kita harus ngerti sing maringi balak nopo ujian niku Gusti Allah. Bin enteng atine. Yang kedua, setelah kita mengetahui apapun yang Allah berikan itu pasti ada baiknya. Dan yang ketiga, niku corone Gusti Allah ngelatih kula panjenengan sami ben milih sing apik. Jenengan pinaringan sakit meh ngresula apa meh syukur? Apa meh nampa? Nek jenengan saged nampi, jenengan saged syukuri sembuh penyakit jenengan. Alhamdulillah Gusti jenengan tasih perhatian kali kula, buktine jenengan maringi kula sakit. Lah jenengan nek sampun saged nampi ujung-ujungnya mangke saged syukur, nek saged syukur saged ditambahi, keadaan sekarang akan dirubah menjadi keadaan yang lebih baik, sakit menjadi sehat, nggak punya menjadi punya, bodoh menjadi pintar dan lain sebagainya akan ditambahi terus menerus. Maka jane wong urip nek iso sabar lan iso syukur, sabar niku tujuane ben jenengan saged nrimo, syukur tujuane ben jenengan saged mirsani nikmate Gusti Allah. Nek jenengan ngerti alasane ngopo kok kudu sabar syukur kudu iso. Kula ulangi mleh. Wong urip niku janene saged sabar syukur niku penak. Sabar niku maksudnya nopo nek ben jenengan niku saged nopo ingkang Gusti Allah paringke. Syukur tujuannya niku nopo? Kenapa kok kita berusaha untuk bersyukur, bisa mampu bersyukur? Tujuannya biar kita itu tidak buta akan nikmat karunia nih Gusti Allah. Akhirnya napa jenengan saged nampi napa ingkang Gusti Allah paringi, jenengan tansah saged mirsani napa nikmat ingkang Gusti Allah paringi, akhirnya jenengan tidak mungkin lupa akan Gusti Allah. Jenengan gak saged sabar, gak saged syukur, maka jenengan rawan lupa pada Allah, pada Tuhan. Cobi mawon dan jenengan mboten percaya terus praktek mawon. Rasa syukur, rasa sabar. Suwe-suwe lali sapa Gusti Allah. Sapa Tuhane. Nah, ini harus kita apa namanya? Benar-benar kita renungkan. Kemudian yang berikutnya yang pun ngertos cara ngadepi balak nopo musibah. Selanjutnya man dhanna
infika kalutfihi an qadarihi fadaka likusuri nadhari. Barang siapa yang mengira, benan iku nyongko, mengira infika kalutfihi, lepasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala sebab turunnya bala atau ujian yang ditakdirkan oleh Allah, fadaka likusuri nadhari, maka yang demikian itu mergi napa likusuri nadhari, disebabkan oleh piciknya dangkalnya pandangan keimanannya. Iki pedes iki. Wong kok ya entuk musibah, nuduh Gusti Allah reno-reno. Gusti Allah tidak sayang, Allah jahat, Allah tidak adil dan lain sebagainya. Niku pandangan ini berasal lahir dari apa? Dari pandangan iman kita sendiri. Dangkalnya pandangan iman kita. Berarti wong-wong sing ngoten niku imane tipis setipis tisu. Makanya biasanya tiang-tiang estri niku kan gampang emosian, sabarku setipis tisu lah, wis ngerti sabare setipis tipu kok ora mbok kandelke. Cek bangga mboten niku, ini mun ngerti sabare setipis tisu ya dikandeli, dilepo napa dinopo maksudnya. Lah ini jangan sampai kita sudah sabarnya setipis tisu tapi tidak berusaha untuk menjadi lebih sabar. Nah, ini jangan sampai, kan agar apa? Agar kita itu pandangannya itu tidak dangkal. Kalau pandangan iman keimanan kita dangkal, atine jenengan, imane jenengan iku cek dasar, cek dangkal, cetek, ujung-ujungnya nek jenengan pinaringan takdir sing boten kepenak, niku jenengan nyongko ngira sing reno-reno dumateng Gusti Allah. Ya niku wau contone, Gusti Allah tidak sayang. Yang sepai sedo Gusti Allah jarek gak sayang. Nek wong tuane urip terus sampai tua, sampai ada orang yang hidup sampai usia 300 niku mboten saged napa-napa ya mesake. Nek yang sepai misalkan koyo gak entuk mati ya mesakne. Bisa jare napa? Allah tidak sayang, justru karena Allah sayang itu diambil mesakne. Nah ini makanya sayang versi manusia kali Gusti Allah niku benten. Aja dipadak. Kalau tidak apa? Gusti Allah tidak adil. Gak adil piye? Orang itu punya porsi masing-masing, punya makom masing-masing, punya keahlian masing-masing. Nek kabeh wong dadi ulama, lah sapa sing ngrungokne? Pinter kabeh. Kabeh wong dadi tukang, sapa sing bayar? Kabeh wong dadi napa boleh? Murid, sapa sing mulang? Kabeh wong dadi presiden, lha sapa sing dadi rakyate? Kabeh pengen merintah, ujung-ujungnya gelut padu dhewe. Ngoten niku. Maka ini ojo sampai kita menyangka Allah tidak adil, apalagi Allah itu jahat. Kalau kita sudah sampai ranah jahat, jahat itu kan bahasanya puncak ya. Ini wong elek apa? Kalau kita sudah menyebut seseorang itu dengan sebutan jahat, itu kan berarti kita enggan untuk berdamai dengannya. Boro-boro nyedak damai mawon, kadang sungkan gitu. Maka kalau kita sudah menyebut Allah itu jahat, maka kita hakikatnya itu menjauhkan diri kita dari Allah sejauh mungkin. Maka ngati-ngati. Nek wis ngene, ujung-ujungnya jenengan ninggal ke Gusti Allah. Imane langsung ambrol. Gak kudu dilepo malah, kudune dilepo malah diambrol lagi sekalian, diremuk ya sekalian. Ini mboten sae. Nah ini makanya banyak orang yang bolak-balik pindah agama, ini pindah agama koyo kok gampang ngomong dino iki Kristen, sesuk Islam, sesuk Buddha, sesuk Islam meneh lho piye. Jadi kenapa? Karena orang ini dia apa namanya tidak mampu memperdalam ketebalan keimanannya. Keegoisan, keakunya itu masih sangat tinggi. Pola pikirnya ataupun bahasanya yang menghakimi itu bukan karena nilai-nilai agama, tapi menurut pribadinya dia saja.
Nek corone iki sing kepenak, ya iki sing kepenak. Corone Gusti Allah kepenak, tapi menurut dia nggak kepenak, ya salah. Sing bener kepenak, yuk menurut versinya sendiri lah. Orang mencari kenyamanan untuk dirinya sendiri itu susah. Mana jenengan pengen uripe nyaman tenang ya rasa ngarepin nopo-nopo. Rasa ngarepin nopo-nopo maksudnya itu. Kalau nanti ya nulis ternyata ya rada apik juga. Kalau jenengan pengen hidupnya itu tenang, maka hindarilah perhatian. Semakin banyak kita mengharapkan sesuatu, semakin banyak kita jenenge istilahnya punya keinginan untuk disawang, untuk dipandang, diperhatikan, maka di situ kita akan jauh lebih susah untuk lepas dari cengkraman mereka. Akhirnya nopo bahagia menurut versi jenengan ketika semua orang bisa bahagia. Lha kok uripe awake dhewe bahagia bisa angel kok mikir wong liya bahagia. Harusnya kalau sebelum kita mampu membahagiakan diri kita ya sebelum kita mampu membahagiakan diri kita nggak usah punya pikiran membahagiakan orang lain. Jangan sampai dia bahagia no dewe awake dewe, tenang ke dewe, maksudnya bahagia itu tenangkan dirimu sendiri. Kalau kita sudah bisa tenang, maka jenengan mau bantu orang, mau membahagiakan orang, mau apa segala macam nggak masalah. Jenengan orang hitung-hitungan. Nah, wong sing wis tenang niki napa? Wong sing wis bener-bener sanggup nyandar ke marang Gusti Allah. Sing ujung-ujungnya hikam sing wingi niku kula aturaken 2 minggu yang lalu nek mboten salah mboten keliru niku. Sampai nopo yang memberikan manfaat kepada orang lain itulah menjadi tujuannya, walaupun mungkin dia mendapatkan kerugian nggak masalah. Kenapa? Karena dia sudah berdamai dengan dirinya. Dia sudah benar-benar bersanding bergantung pada Allah. Mosok kulo kurang, mosok kulo angsal rugi Gusti Allah mboten saged bantu. Semua niku akhirnya pangga tetep tenang. Nek dekingan wis pusat iku kudune dadi wong tenang. Dekingan ngaku dekingan pusat tapi cek ya-yaan berarti yo amut sewu. Ya bal-bal. Ini jangan disalahartikan kulo mlebu YouTube bahaya gitu. Maksudnya dekingan pusat iki Gusti Allah niku jenengan ngaku cedak karo Gusti Allah tapi cek kemaki cek grusak-grusule anjir pripun. Dadi dekingan Gusti Allah niku harus tenang, harus stabil. Kalau seandainya jenengan itu harus menyampaikan sesuatu yang pahit sekalipun itu tidak didasari pada sebuah emosi. Ini penting. Jadi saya kembali lagi, orang yang mengira kasih sayang Allah itu sirna, terlepas darinya, itu karena hakikatnya karena dia itu pandangan keimanan yang masih dangkal. Jadi kalau pengen jenengan iso husnudzon, yuk pertajam lagi keimanan jenengan. Caranya banyak. Pun sampai niki mawari ini bila cengas mau husna. Kalau ini sampai pundi? Nomor 10. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita lanjutkan al-mutakabbir. Al-mutakabbir niku maknane nopo? Al-munfarid bisifatil azamah. Zat yang sendiri atau apa ya bahasanya? Munfarid itu sendirian. Zat yang sendirian memiliki bisifatil azamah dengan sifat keagungannya. Maksudnya ini nopo? Tidak ada selain Allah yang memiliki sifat keagungan. Makanya orang yang berhak mutakabir, orang yang berhak sombong, bukan orang nih, hanya Allah yang berhak sombong. Kenapa? Karena hanya Allah yang memiliki sifat keagungan.
Nek menungso mboten saged sombong mergine napa mboten gadhe sifat keagungan. Nah ini loh yang harus kita pahami. Makanya ilmu takabur itu artinya al-munfarid bi sifatil azamah. Sifat keagungan, segala sifatnya Allah itu tidak bisa kita imajinasikan. Makanya teng mriki ngene jamak bi sifatil azamah. Segala sifatnya Gusti Allah dimulai dari kudroh, iroda sampai segala macam ilmu, ilmun dan lain sebagainya itu tidak bisa kita imajinasikan. Saking besarnya, saking luasnya. Oleh karenanya kalau kita mau kalau Allah sombong sekalipun ya itu memang berhak. Makanya kalau dalam bahasanya agama itu biasanya istilahnya sombong ataupun al-kibr ini diumpamakan seperti ridanya ataupun selendangnya Allah. Diumpamakan seperti itu. Nah, kita mau sombong pada sesuatu. Contoh, kalau mau sombong karo Mas Fikar. Dari segi fisik kita nggak ada bedanya. Iya kono luwih lemu sithik, malah aku luwih kuru. Lah Mas sombong piye? Awake kalah gede. Iya. Dari segi kepintaran ya 11 rolas. Dari segi ganteng ya 11 rolas. Dari segi nopo melih itu masih 11-11. Kalau punya keunggulan sekalipun itu tidak terlalu banyak, tidak jomplang banget. Lah kalau ngono kuwi wani sombong ya itu kan lucu. Dan jenengan menyombongkan pengetahuan jenengan yang ketika seseorang membacanya, menghafalkannya dia juga akan memiliki hal yang sama. Lanjur piye? Jenengan menyombongkan jumlah materinya jenengan miliki. Lah orang kalau mengumpulkan jumlah yang sama, ya ujung-ujungnya juga sama. Jadi nggak pantas kita itu sombong karena setiap orang itu punya kesempatan untuk mendapatkan sesuatu yang kita miliki. Maka jangan sampai kita sombong. Sing berhak sombong niku namung Gusti Allah mergi napa? Gusti Allah niku ijen tunggal dalam menikmati atau memiliki sifat keagungannya. Sing agung niku nggak cuma satu sifat tapi kabeh sifatnya Gusti Allah. Kemudian yang berikutnya niku nopo? Sak sampune al mutakabbir niku al-khaliq. Nah ini yang pernah saya sampaikan. Al-khaliq niku napa? Al-mujidu lil makhluqati min ghairi aslin awil muqaddarin. Allah itu mewujudkan makhluk min ghairi aslin wala muqaddar, tanpa adanya asal dan tanpa adanya takaran. Contohnya niki benjenengan gampil. Kalau asal itu ada sumber utamanya. Sumber utamanya nopo ya? Kayak benihnya. Mencorone tumbuhan niku benihnya. Apa istilahnya? Singgi bibitnya. Gitu. Allah menciptakan makhluk itu tanpa adanya bibit min ghairi aslin wala muqaddarin dan tanpa adanya takaran ataupun kalau sekarang itu nopo dalam dunia arsitek nopo namanya yang yang kerangka yang sudah apa skesa kecuali jenengan gambar iku sene contohnya lah kasaran itu sudah ada rumusnya, sudah ada sketsanya, sudah ada apa itu istilahnya sekarang itu apa? Itu muqaddar itu seperti itu. Jadi dengan bikin kopi tapi sudah ada aturan buatnya. Oh kopinya 1, gulanya 2. Oh kopinya 2 sendok, gulanya 1 sendok misalnya. Ini takaran, ini namanya muqaddar. Komposisinya, komposisi atau kalau dalam arsitek ya sketsa, dalam yang lainnya bahasanya berbeda-beda. Tapi itu namanya sama, artinya sama-sama muqaddar. Nah, Khalik Allah menciptakan semua makhluk itu tanpa adanya itu. Prototipe ya Allah. Bahasa kerennya itu prototipe. Tanpa adanya prototipe, tanpa adanya bibit. Nah, ini. Jadi ini makna dari Khalik. Allah nyiptakne malaikat itu dulunya nggak ada contohnya. Wis pokoknya nyipta Gusti aku ngrasakne nyiptakne malaikat yo. Sing bentuknya ngene-ngene ya langsung. Beda dengan kita. Terkadang kita itu perlu yang namanya prototipenya terlebih dahulu. HP ini nggak mungkin bisa langsung jadi HP tanpa adanya prototip. Kita mencari prototipnya dulu atau membuat prototipnya dulu. Bangunan pun sama, kita bikin sketsanya dulu, bikin apa istilahnya, gambarnya dulu, baru bisa dibangun dan sebagainya. Nah, ini makna dari Khalik. Jadi
mudahnya itu Allah mewujudkan makhluk dari sesuatu yang dulunya tidak ada, atau min ghairi aslin, tanpa bibit, wala muqaddar, tanpa komposisi ataupun prototipe. Kemudian yang sifat yang berikutnya, ini tiga sifat berurutan itu saling menguatkan. Setelah al-khaliqul bari'u, al-bari'u niku napa? Al-khaliqu lima fihi ar-ruh wal mujidu lima lahu aslun. Nek sifat asma al-bari, nama al-bari niku maknane Gusti Allah nyiptakne lima fihi ruhu, lima marang barang fihi kang ono ing dalam barang niku opo ar-ruhu ruh. Jadi Gusti Allah nek nyiptakne sesuatu niku maringi ruh. Jenengan kan wonten ruhe, jenengan sampun wujud, jenengan gada ruh, maka segala sesuatu yang wujud niku Gusti Allah paringi ruh. Mergine napa? Asmane Gusti Allah niku al-bari wal mujidu lima lahu aslun, dan mewujudkan sesuatu yang punya asal. Kalau Nabi Adam, Allah menciptakan Nabi Adam niku Gusti Allah berarti khalik. Nggih, mergi mboten enten sone. Tapi nek Siti Hawa kesekian atau kita itu sudah menjadikan bukti kita itu Allah itu punya sifat al-bari karena mewujudkan sesuatu yang punya asal. Kemudian yang berikutnya, maka niki jangan salah kaprah nih, jangan kira jenengan benda mati itu tidak ada ruhnya. Benda mati itu juga punya ruhnya. Pokoknya segala sesuatu yang wujud niku Gusti Allah paringi ruh, segala sesuatu. Mergine napa enggak mungkin wujud tanpa Gusti Allah ridhoi, tanpa Gusti Allah asisi enggak mungkin wujud. Kemudian yang berikutnya niku napa? Al-bari'ul musawwir. Nek musawwiru niku maknane al-mu'ti li kulli syai'in suratan tamayyaza an ghairi, tamayyazahu an ghairi. Allah menciptakan, mewujudkan surah atau bentuk pada sesuatu yang sudah ada. Contoh niki, Gusti Allah nyiptakne banyu atau manusia. Allah menciptakan manusia al-khaliq, sudah dikasih ruh, kemudian bentuknya itu juga dibuatkan. Jadi orang mau gawe tok, tapi bener-bener bentuknya yo dipikir, isine, ruhnya, prosesornya juga dipikir. Makanya bayi itu fasenya pertama alaqah mudghah, kemudian baru membentuk. Ini belum menjadi bentuk yang sempurna. Gusti Allah nyiptakne riyin bakalane khalik. Sak sampune niku usia 4 bulan, masuk 4 bulan Gusti Allah paringi ruh bari. Sak sampune niku usia 7 bulan ke atas niku tandane Gusti Allah al-musawwir, mergi anggota tubuhnya sudah sempurna. Nah niki jenengan angel paham niku contohnya ngoten niku dalam kita penciptaan kita itu. Jadi pertama niku khalik, kemudian bari, kemudian musawwir. Maka al-musawwir itu Allah ketika menciptakan sesuatu itu pasti Allah memberikan bentuknya, akan memberikan bentuknya. Lah bentuknya seperti apa? Bentuk itu tidak harus materi. Saya ulangi lagi, bentuk itu tidak harus materi. Kalau menurut persepsi kita sesuatu yang berbentuk, sesuatu yang bisa yang bermateri atau yang sebuah materi atau sesuatu yang bisa kita indra, yang bisa kita rasakan, raba dan sebagainya, itu baru berbentuk. Contohnya ini aku bentuknya nopo, itu kan jenengan bisa lihat atau bisa pegang. Lingkaran ini jenengan bisa lihat dan lain sebagainya, tapi bentuk itu tidak harus berupa materi. Kemudian yang berikutnya fal khaliq, itu tujuannya nopo Gusti Allah
menciptakan bentuk niku untuk membedakan makhluk satu dengan yang lainnya. Menungso bentuke ngeten, semut bentuke ngoten, kucing bentuke ngoten, jin malaikat bentuke ngoten. Tujuannya agar kita itu berbeda, kan mampu membedakan satu sama lain. Fal khaliqul mujidu lil asya ijadan awwaliyan. Maka di sini dijelaskan khaliq niku Gusti Allah mewujudkan segala sesuatu di awal, awil muqaddar wal bari awil muqaddir wal bari al muzhir laha. Kalau al bari itu yang menampakkan keberadaannya, khaliq mewujudkan keberadaan, al bari menampakkan keberadaan. Kemudian yang berikutnya al musawwir alladzi a'taha surah al munasibah, yang memberikan bentuk yang cocok dengannya. Jenengan Bu niki wonten ibu-ibu, jenengan nek hamil kan saged ngertos Bu saniku wonten tes kan gitu. Niki al-i apa namanya tandane Gusti Allah khaliq al-mujidu lil asya ijadan awwaliyan. Oh iki beda antara orang hamil dengan orang yang tidak. Setelah itu nopo Gusti Allah al-bari mudhir, di nek meteng tenanan buktine ndi, oh yo ternyata ada yang semakin membesar di dalam rahim. Al-bari makin membesar, paring Gusti Allah paringi ruh, akhirnya iso krogat bisa gerak, bisa nendang dan sebagainya. Nah kemudian Allah bentuk perwujud dan wujud apa namanya makhluk ini, Allah bentuk dengan sempurna yang pantas dengannya. Menungso wujudnya ngeten niki mergi ini wujud bentuk yang paling sempurna, yang paling pantas, yang paling pas. Nek menungso bentuknya kaya kewan yo ora pas. Coba pangapunten jenengan nate mikir mboten, ketika misalkan kita berjalan tidak menggunakan dua kaki, kita berjalan menggunakan 4 kaki. Kira-kira apa yang tertanam di dalam akal kita itu bisa kita tuangkan dengan maksimal napa mboten? Angel. Kenapa tangan dan kaki itu bergerak tidak seirama? Coba jenengan coba gerakan kaki dan tangan dengan seirama. Mangen. Mergini nopo? Mergini kita itu punya akal. Wone pantasnya ngene. Nek digawe podo, coba jenengan mirsani kewan, mesti kanan kirinya kan podo. Kaki depan dengan kaki belakang. Itu kan kami tuh. Ini sudah itu. Nah coba misalkan di selengkat tunggal ya satu, selengkat nopo. Nah kita itu beda. Jadi kan misalkan di kaki satu itu di apa namanya di selengkat mau sih, selengkat apa mas? Sliding gitu, disekal. Itu kan masih satunya itu masih bisa menahan. Nah itu bisa mengantisipasi lah. Tangan jenengan pun masih bisa mengantisipasi. Satunya dipegang, satunya masih bisa mengantisipasi. Bahkan itu kita berbeda-beda ini. Kaki kanan, kaki kiri, tangan kanan, kaki kanan kiri ini bisa bergerak dengan gerakan yang berbeda. Kenapa? Nah, ini untuk salah satunya ini menurut kulo, pikiran kulo, renungan kulo, ini untuk bisa memaksimalkan potensi akal kita. Makanya corone Gusti Allah yang paling pantas yang ini bentuknya. Nah itu, maka segala surah, segala bentuk yang dimiliki oleh makhluk itu adalah bentuk yang paling sesuai. Kenapa kucing bentuknya seperti itu? Kenapa semut seperti itu? Burung seperti itu dan lain sebagainya. Itu yang paling sesuai. Coba nek manuk ora iso mabur. Pripun carane? Makannya dengan berburu, ya toh. Makanannya jeneng manuk kan panganannya angel. Harus mencari nggak maksudnya nggak satu tempat itu pasti ada. Itu golek. Tapi akhirnya dan cara memakan itu menggunakan paruh. Ayo pantas sih tiga isu biaya ben iso mabur ben iso apa jenenge golek penak.
Ya, lah kita memikirkan alasan dari penciptaan makhluk itu mumet ngoten kan, bentuknya kita pikirkan juga. Wis paling penak yo niku kersane Gusti Allah, wis paling penak ngoten niku. Wis sing paling apik, sing paling sae. Kemudian yang ke-15 al-Ghaffar niku nah artine no. Kasirul maghfirah wa satarun wa satrul dzunub wa satrul dzunub. Kasirul maghfirah wa satrul dzunub. Jadi makna dari Ghaffar itu Allah zat yang banyak memberikan ampunan dan juga menutupi dosa-dosa yang kita miliki. Jadi sifatnya asmane Gusti Allah Ghaffar itu ora mung ngampuni tok, tapi yo nutupi dosane panjenengan. Setiap manusia punya dosa, tapi kan setiap dosa yang dimiliki manusia itu tidak diketahui oleh orang lain kecuali dia menyampaikannya dengan sendirinya. Ada yang ketahuan, ada yang tidak ketahuan. Jenengan mikir dosane kula mumet. Mergine napa Gusti Allah gadhe sifat Ghaffar. Kula nyuwun ampunan Gusti Allah, kula tobat marang Gusti Allah, dosane diampuni, tur ditutupi wong liya ora ngerti. Niku maknane Ghaffar. Karena terkadang kita makhluk, kita manusia, ketika melihat seseorang, mungkin seseorang tersebut kesalahannya sudah terdiampuni, tapi kesalahan itu sudah diketahui oleh banyak orang. Apakah sikapnya akan tetap sama atau berbeda? Contoh, Mas Febi. Mas Febi itu bunuh kucing saya. Aja ayam lah, ayam dan kucing. Mas Febi bunuh kucing, bunuh ayam. Lah, kesalahannya Mas Febi itu sudah saya ampuni. Sudah saya maafkan. Gitu loh. Ya wis Mas rapopo, didulangi meneh. Tapi jalaran Mas Febi mateni ayam iku diketahui oleh banyak orang. Dan orang-orang tersebut kebetulan yuk duwe ayam. Kira-kira nek uruh Mas Febi cedak ayame, kira-kira piye? Sas. Tiga. Mari Ghaffar itu tidak hanya memberikan ampunan, tapi Allah juga menutupi kesalahan kita. Akhirnya apa? Kita itu masih bisa bertindak, berinteraksi, bersosial, bekerja, berbuat seperti wajarnya atau seperti normalnya, seperti biasanya. Nah ini sifat Gusti Allah Al-Ghaffar. Jadi orang ngampuni tok. Kemudian yang berikutnya Al-Qahhar. Al-Qahhar niku artinya napa? Al-Qabidu ala kulli syai'in wal qahiru li kulli khalaiq. Qahhar niku artinya qabid ala kulli syai'. Qabid ala kulli syai' maksudnya napa? Qabid ala kulli syai' itu semuanya ada pada cengkramannya, genggamannya. Ya bisa terlepas darinya. Apa namanya, jenengan nek misalkan diikat atau di apa nek polisi nih, senjatanya polisi nih diborgol, jenengan nek diborgol kan buatan sakit nopo-nopo, ujung-ujungnya tangannya itu nggak bisa berbuat apa-apa, apalagi jenengan diikat di tiang atau di mana, itu kan akhirnya jenengan nggak bisa kemana-mana. Itu artinya jenengan ada pada cengkraman polisi. Jenengan ditahan berarti jenengan ada pada genggaman cengkramannya polisi. Al-qabidu ala kulli syai', Gusti Allah niku mencengkram, menggenggam segala sesuatu, kemudian wal qahiru li kulli khalaiq, dan zat yang bisa memaksa segala makhluk. Nek Gusti Allah merintah ke A, iku enggak ada yang menolak, enggak ada yang komplain. Nggak ada yang komplain ketika Allah sudah memerintahkan ayo kabeh dilakoni. Makanya apa jenengane mohon maaf ya, hal-hal yang gaib sekalipun itu sangat menghindari orang-orang yang dekat
dekat dengan Allah. Maksudnya dekat dengan Allah itu apa? Yang hatinya itu senantiasa ada Allah di dalamnya. Ingat Allah. Hati ini puadang, nurnya itu dominan. Jin-jin sing atau barang-barang gaib yang tidak baik mau berbuat buruk pada kita itu sudah enggan terlebih dahulu. Apalagi kita sudah benar-benar pasrah kepada Allah, mau membahagiakan susah. Corona kita sudah membahayakan kita itu susah. Kayak karena kita sudah benar-benar ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Makanya corone dunia pesantren itu yang ingkang remen wirid hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir iku ojo dijak guyon. Maksudnya ojo dijak guyon itu jangan dilukai, karena ketika dilukai dirugikan dan dia marah itu repot. Hasbunallah, hanya aku mencukupkan diriku dengan Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, Gusti Allah wakile kula. Wakil bukan berarti kayak maksudnya wakil di sini loh. Bupati ada wakil, jenenge wakil berarti ini burine ketua nih, bukan itu. Bahwa segala sesuatu yang saya lakukan ini digantungkan pada Gusti Allah. Wakal ilallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Sebaik-baiknya maula. Maula niku nek bahasa aslinya itu yuk pimpinan, yuk apa majikan, yuk maksudnya yang memiliki diri kita. Sebaik-baiknya pemilik itu yuk Allah. Jenengan gadah manuk kadang kalau ora diopeni, kadang ora dipakani, kadang ora dikai ombe. Lalu sama lali, jenenge lali, tapi nek Gusti Allah mboten mungkin lali, makanya nikmal maula wa ni'man nasir, dan sebaik-baiknya penolong. Nek kita mungkin berani menolong seseorang yang sedang dirugikan oleh orang lain, tapi nek cekelane pedang mungkin awak dhewe jek wani. Wah, njupuk kayu jek wani, lawan pedang jek wani. Atau mungkin tanpa kayu masih tangan kosong masih berani karena punya ilmu silat misalkan. Tapi nek musuhnya senjata, hebat ilmu silat saya lihat tidur yo, repot. Ini tahu jenengan ngerti jurus ABCD tapi musuhnya dor, repot. Kudu duwe kebal riyin kan ngoten nih. Makanya ini Gusti Allah niku penolong sebaik-baiknya penolong itu sudah tidak ada yang ditakutkan, bahkan yang lainnya itu akan takut pada Allah. Makanya di sini makna al-qahar itu al-qahiru likulil khalaq. Al-qahar itu salah satu diantaranya wal qahiru likulil khalaiq, zat yang memaksa segala makhluknya. Tidak ada yang bisa lepas dari apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah inginkan. Nah, ini penting untuk kita pahami. Akhirnya jenengan paham. Nah, jenengan napa namanya Gusti Allah nggak ada sifat qahar, ya jenengan kudune nek jenengan dekingane Gusti Allah iku ojo sampai jenengan mau diberkutu wong, mau dieksploitasi orang. Pergine Gusti Allah kok qahar. Nek jenengan ngaku dekingane pusat, dan jenengan cek gelem diperkutu, dicengkram orang lain, berada pada kekuasaan seseorang atau kekuasaan orang lain selain Allah, itu berarti jenengan belum dekingan pusat. Tapi nek jenengan wis yakin Gusti Allah niku gak di sifat qahar, jenengan sekali dieksploitasi harus berani untuk melawan. Bagaimanapun sehebat-hebatnya orang, sebesar apapun wewenang seseorang masih akan kalah dengan wewenangnya Allah. Presiden ataupun apa segala macam cek kalah karo Gusti Allah. Dan terkadang kita takut, makanya karakter elek menungso niku berani sama yang lemah, takut sama yang kuat. Ini karakter buruknya manusia, ini harus dihapuskan, harus dibuang. Makanya Allah itu memberikan contoh dalam sejarah itu banyak sekali.
di mana banyak sekali pimpinan yang diktator atau yang bahasanya apa namanya, ya diktator lah, yang mana mereka itu malah digulingkan oleh rakyatnya sendiri yang berada pada genggaman kekuasaannya atau pada cengkramannya. Contohnya yang ngatakan niku Pak Soeharto, contohnya kalau di Indonesia sendiri Pak Soeharto itu kan ya TNI, kurang ngomong tentara, tapi kalah karo sipil, yang mimpin tentara, yang diturunkan tentara, yang menurunkan sipil, kurang hebat apa? Nah ini tandanya bahwasanya ke kekuasaan seseorang itu tidak akan pernah bisa mengungguli kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Pun sampai ngeten sampai Al-Qahar injang dilanjutkan. Barangkali ada yang belum bertanya silakan.